Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Alfarisi Ramadhani dari Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Di sini saya memenuhi mata kuliah tugas dari mata kuliah probabilitas dan statistika yaitu membuat video pembelajaran dengan materi uji hipotesis pada sistem energi. Nah, dalam geoengineering, kita sering membandingkan garis teoretik dari model matematis dengan data lapangan hasil pengukuran. Jika prediksi model sesuai data, model diterima. Jika menyimpang, model ditolak. Namun, jika perbandingan secara visualis tidak cukup, jelas untuk mengambil keputusan. Nah, disinilah uji hipotesis diperlukan untuk memberikan dasar statistis yang objektif. Nah, prosedur uji hipotesis. Uji hipotesis mengikuti prosedur tujuh langkah. 4 langkah pertama, rumuskan hipotesis nol atau H0, yaitu pernyataan yang akan diuji. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1, yaitu pernyataan tandingan. Ketiga, pilih statistika uji. Pilih statistika uji yang sesuai, apakah Z, T, atau G-square. Yang keempat, tentukan distribusi statistik yang berlaku, apakah normal, atau student T, atau dan sebagainya. 3 langkah berikutnya, yaitu yang kelima, nilai kritik, yaitu batas di mana H0 harus ditolak. Nah, yang keenam, kumpulkan data melalui pengambilan sampel di lapangan. Ketujuh, lakukan kontrol posisi. Bandingkan uji dengan nilai kritik untuk mengambil keputusan final, tolak atau terima H0. Nah, dalam uji hipotesis ada dua jenis kesalahan. Kesalahan tipe 1 terjadi ketika kita menolak H0 padahal H0 sebenarnya benar. Dilambangkan dengan alfa dan disebut tingkat signifikasi. Dalam aplikasi teknik, kita meminimkan alfa sekecil mungkin agar tidak salah menyimpulkan sistem bermasalah, padahal sebenarnya normal. Nah, kesalahan tipe kedua terjadi ketika kita menerima H0 padahal H0 sebenarnya salah. Dilambangkan dengan beta, idealnya alfa dan beta keduanya kecil, namun ada pertukaran. Maka alfa biasanya justru akan menaikkan beta. Oleh karena itu, nilai alfa harus disesuaikan dengan risiko yang dapat diterima. Nah, notasi statistika. Contoh penulisan hipotesis. H0 MU sama dengan MU0, artinya rata-rata populasi sesuai dengan nilai yang diklaim. H-1 MU tidak sama dengan MU0, yang merupakan uji dua arah. Dan dalam konteks teknik, H0 bisa berarti mesin bekerja normal, sementara H-1 berarti mesin mengalami penurunan performa. Nah, jika data berdistribusi normal dan varian populasi sigma kuadrat diketahui, gunakan statistika uji Z. Rumusnya, Z sama dengan X bar dikurangi mu0 dibagi sigma dibagi akar N. Distribusi ini digunakan untuk sampel besar dengan N lebih dari atau sama dengan 30. Misalnya untuk memberikan performa rata-rata panel surya dengan standar pabrik. Mari terapkan ke kasus yang ada di dunia nyata. Produsen mengklaim daya rata-rata panel surya adalah 200 watt. Dari pengukuran 25 panel, diperoleh rata-rata 195 watt dengan simpangan baku 10 watt. Tingkat signifikasi alfa 0,05 hipotesis. Hanro menyatakan MU sama dengan 200 watt. Dan H-1 sama menyatakan MU kurang dari 200 watt. Karena kita curiga daya di bawah klaim. Nah, terus substitusi ke rumus Z. Z sama dengan 195 dikurangi 200 dibagi 10 akar 25, hasilnya Z sama dengan negatif 5 dibagi 2, sama dengan negatif 2,5. Nilai Z dihitung adalah negatif 2,5. Nilai kritik Z tabel untuk alfa 0,5 adalah negatif 1,645. Karena Z minus hitung negatif 2,5 lebih kecil dari Z min tabel negatif 1,645, maka Z hitung masuk ke daerah penolakan.
Nah, karena Z itu negatif 2,5 lebih kecil dari Z tabel negatif 1,645, maka H0 ditolak. Nah, kesimpulan teknik data lapangan membuktikan cara nyata bahwa output panel surya berada di bawah spesifikasi teknis yang dijanjikan. Jika sampel kecil N kurang dari 30 dan varian populasi tidak diketahui, gunakan distribusi student T. Rumus T sama dengan X bar dikurangi mu0 dibagi S akar N, di mana S adalah simbangan baku sampel. Distribusi ini memerlukan derajat kebebasan, yaitu df sama dengan atau degrees of freedom df sama dengan n minus 1. Selain menguji satu rata-rata, kita juga bisa membandingkan dua populasi sekaligus. Misalnya, membandingkan dua efisiensi dua jenis pembangkit di lokasi berbeda. H0 sama dengan mu1 dikurangi mu2 sama dengan delta. H1 sama dengan mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan delta. Uji ini sangat berguna untuk menentukan teknologi mana yang lebih unggul. Nah, untuk menguji kestabilan sistem, kita menguji uji varias dengan distribusi C kuadrat. Statistik uji C kuadrat dihitung sama dengan jumlah Xi dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma 0 kuadrat. Dalam teknik pembangkit, ini digunakan untuk memastikan stabilitas tekanan atau frekuensi listrik agar tetap dalam batas toleransi. Penentuan daerah penolakan bergantung pada bentuk positif alternatif. Jika H1 menyatakan mu kurang dari mu0, daerah penolakan ada di sisi kiri kurva. Jika H-1 menyatakan mu lebih dari mu0, daerah penolakan ada di sisi kanan. Jika H1 menggunakan tanda tidak sama dengan jika H1 menggunakan tanda tidak sama dengan, maka ini adalah uji dua arah. Daerah penolakan dibagi dua, masing-masing alfa per 2 di sisi kiri dan sisi kanan kurva. Jika ini digunakan saat kita belum tahu arah penyimpangannya. Nah, mengapa alfa penting di pembangkit? Di prodi teknologi gas pembangkit energi, akurasi adalah kunci. Kesalahan tipe 1 berarti kita menyatakan sistem rusak adalah normal. Ini bisa menyebabkan biaya maintenance yang sia-sia atau unnecessary downtime. Nah, dalam praktiknya, uji hipotesis dapat dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel yang menyediakan fungsi t.test, z.test. Nah, Python atau Skippy dengan library Skippy menggunakan fungsi stat test atau status SAM. Untuk analisis industri profesional, meta banyak digunakan di lapangan. Nah, 3 poin utama yang perlu diingat dari materi. Yang pertama, uji hipotesis memvalidasi model teknis. Kedua, prosedur harus diikuti secara runtut atau 7 langkah yang ada di awal tadi. Nah, yang ketiga, pemilihan distribusi Z, T, atau G-square, tergantung pada data yang tersedia. Demikian presentasi dari saya mengenai uji hipotesis pada sistem energi. Semoga materi bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam prodi teknologi rekayasa pembangkit energi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.